Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang ragam dan laras bahasa. Nama anggotanya terdiri dari Eka Risna Noviana dengan NIM 6319051, Afifah Fauzia dengan NIM 6319098, Alina dengan NIM 6319140, Mutia Azahra dengan NIM 6319154, dan saya Halilana Hendara Nafi dengan NIM 6319182. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, dan medium pembicaraan. Pengertian ragam bahasa ini dalam berkomunikasi perlu memperhatikan aspek yang pertama, situasi yang dihadapi, yang kedua, permasalahan yang hendak disampaikan, yang ketiga, latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju, yang keempat, medium atau sarana bahasa yang digunakan. Keempat aspek dalam ragam bahasa tersebut lebih mengutamakan aspek situasi yang dihadapi dan aspek medium bahasa yang digunakan dibandingkan kedua aspek yang lainnya. Ragam bahasa adalah varian dari sebuah bahasa menurut pemakaian. Variasi tersebut bisa berbentuk dialek. Dialek yaitu variasi dari sebuah bahasa menurut pemakai. Biasanya pemberian dialek adalah berdasarkan geografi, namun bisa berdasarkan faktor lain seperti faktor sosial. Sebuah dialek dibedakan berdasarkan kosakata, tata bahasa, dan pengucapan. Berdasarkan pemakaian bahasa, dialek dibedakan menjadi 4. Yang pertama, dialek regional, yaitu varian bahasa yang dipakai di daerah tertentu. Contohnya bahasa Melayu, dialek Jakarta, dan lain-lain. Yang kedua, dialek sosial. Dialek sosial yaitu dialek yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu atau yang menandai strata sosial tertentu. Contohnya dialek remaja. Yang ketiga, dialek temporal, yaitu dialek yang dipakai pada kurun waktu tertentu. Contohnya, dialek Melayu zaman Sriwijaya. Yang keempat, idiolek, yaitu keseluruhan ciri bahasa seseorang yang khas pribadi dalam lafal, tata bahasa, atau pilihan kekayaan kata. Aksen dapat mengacu pada hal-hal di bawah ini. Yang pertama, stres atau linguistik, yaitu suku kata sebuah kalimat yang diucapkan dengan penekanan terbanyak. Yang kedua, logat, yaitu alunan nada yang dimiliki oleh masing-masing orang sesuai dengan asal daerahnya. Yang ketiga, ada aksen atau musik, penekanan pada nada dalam musik. Sosiolinguistik adalah varian bahasa yang dipengaruhi oleh budaya. Dalam hal ini, bahasa berhubungan erat dengan masyarakat suatu wilayah sebagai subjek atau pelaku sebagai alat komunikasi dan interaksi antara kelompok yang satu dengan yang lain. Selain 4 varian yang telah disebutkan tadi, ada bahasa baku atau bahasa standar, yaitu adalah ragam bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. Adapun ragam bahasa tidak resmi, kebalikan dari ragam bahasa resmi. Jadi ragam bahasa akrab menggunakan kalimat pendek dan didukung oleh bahasa nonverbal. Berdasarkan pokok pembicaraan, ragam bahasa dibedakan antara lain, satu, ragam bahasa undang-undang, yaitu ragam bahasa yang digunakan pada undang-undang yang diberlakukan untuk hukum di Indonesia. Yang kedua, ragam bahasa jurnalistik, yaitu ragam bahasa yang digunakan para wartawan untuk menyampaikan berita. Yang ketiga, ada ragam bahasa ilmiah, yaitu ragam bahasa yang menggunakan penggunaan pengejaan dan tanda baca yang benar. Yang keempat, ragam bahasa sastra, yaitu ragam bahasa yang digunakan untuk cerpen, novel, puisi, dan lain-lain yang mengandung sastra. Bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa terdiri atas 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi-formal, dan ragam bahasa non-formal. Setiap ragam bahasa
dari sudut pandang yang lain dan berbagai jenis laras bahasa diidentifikasikan ke dalam situasi pemakaiannya. Misalkan, ragam bahasa lisan diidentifikasikan sebagai ragam bahasa formal, semi-formal, atau non-formal. Begitu juga laras bahasa manajemen diidentifikasikan sebagai ragam bahasa formal, semi-formal, atau non-formal. Ragam bahasa formal memperhatikan kriteria berikut agar bahasanya menjadi resmi. 1. Kemantapan dinamis dalam pemakaian kaidah sehingga tidak kaku tetapi tetap lebih luas dan dimungkinkan ada perubahan kosakata dan istilah dengan benar. 2. Penggunaan fungsi-fungsi gramatikal secara konsisten dan eksplisit. 3. Penggunaan bentukan kata secara lengkap dan tidak disingkat. 4. Penggunaan imbuhan atau afiksasi secara eksplisit dan konsisten. 5. Penggunaan ejaan yang baku pada ragam bahasa tulis dan lafal yang baku pada ragam bahasa lisan. Berdasarkan kriteria ragam bahasa formal, pembedaan antara ragam formal, ragam semi-formal, dan ragam non-formal diamati dari hal berikut. 1. Pokok masalah yang sedang dibahas. 2. Hubungan antara pembicara dan pendengar. 3. Medium bahasa yang digunakan lisan atau tulis. 4. Area atau lingkungan pembicara terjadi. 5. Situasi ketika pembicaraan berlangsung. Kelima, pembeda ragam dipertegas lagi pembedaan antara ragam bahasa formal dan non-formal, yaitu 1. Penggunaan kata sopan dan kata pengganti. 2. Penggunaan imbuhan, awalan, akhiran, gabungan antara awalan dan akhiran, dan imbuhan terpisah. 3. Penggunaan unsur fatik atau persuasi, bahasa non-formal. 4. Penghilang unsur atau fungsi kalimat SPO keterangan dalam gambaran ragam bahasa non-formal yang mengganggu penyampaian pesan. Ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Selanjutnya, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan secara benar. Ragam bahasa tulis dapat bersifat formal, semi-formal, dan non-formal dalam penulisan makalah, seminar, dan skripsi. Penggunaan ragam bahasa dan laras bahasa dalam penulisan karangan ilmiah harus berupaya pada ragam bahasa formal, menggunakan imbuhan secara lengkap, kata baku, dan EYD. Contoh, saya akan pergi menemuinya di stasiun. 2. Ragam bahasa tulis mencantumkan fungsi SPOK, tidak terikat kondisi, ruang, dan waktu, dan dipengaruhi tanda baca. Contoh, orang yang berbelanja di pasar, seorang direktur berkata kepada sekretarisnya, "Kenapa dia, nak?" 3. Ragam bahasa lisan, adanya 2 orang atau lebih, SPOK, tidak selalu dinyatakan, sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Contoh, pembahasan di seminar pada suatu forum. 4. Laras bahasa ilmiah, menggunakan bahasa ilmiah. Contoh, artikel jurnal ilmiah. 5. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, mempunyai rasa yang tepat sesuai situasi pemakainya. Contoh, kucing makan ikan, benar, ikan makan kucing, salah. Ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui sebagian besar warga masyarakat pemahaman ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma baku. Menurut film Mattesius dan B. Havranek, bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan sebagai model atau acuan oleh masyarakat secara luas. Menurut Yus Rusiana, bahasa baku atau bahasa standar adalah suatu bahasa yang dikodifikasikan, diterima, dan dijadikan model oleh masyarakat bahasa yang lebih luas. Dengan demikian, terdapat 3 aspek yang saling menyatu pada ragam baku, yaitu kodifikasi, keberterimaan, difungsikan sebagai model. Istilah kodifikasi adalah terjemahan dari codification. Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai hal memperlakukan suatu kode atau aturan kebahasaan. Ragam bahasa baku memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Mantap. 2. Kemantapan dinamis. 3. Cendekia.
4 seragam. Bahasa Indonesia baku mempunyai 4 fungsi, yaitu 1. Bahasa Indonesia baku berfungsi pemersatu. Bahasa Indonesia baku mempersatukan atau menghubungkan penutur berbagai dialek bahasa itu. Bahasa Indonesia baku mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa yang ada di Indonesia dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. 2. Bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai penanda kepribadian, merupakan ciri khas yang membedakannya dengan bahasa lain. 3. Bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai penambah wibawa. Pemilikan bahasa Indonesia baku akan membawa serta atau praktis fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku. 4. Bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakainya dengan adanya norma atau kaidah yang dikodifikasi secara jelas. Ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang disepakati sebagian normanya untuk digunakan di lingkungan sosial terbatas, atau ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam fungsional atau ragam profesional adalah ragam yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu. Dalam kenyataannya, ragam fungsional menjelma sebagai bahasa negara dan teknis keprofesian seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi. Seperti istilah-istilah dalam ilmu komputer, kedokteran, seperti istilah-istilah dalam lingkungan kedokteran dan keagamaan. Ragam fungsional lainnya yaitu A. Ragam bahasa bisnis, B. Ragam bahasa hukum, C. Ragam bahasa sastra. Laras bahasa kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Dalam hal ini, laras bahasa mengenal iklan, laras ilmiah populer, laras fitur, laras komik, dan laras sastra yang masih dapat dibagi atas laras cerpen, laras puisi, laras novel, dan sebagainya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkup bidang homestyle dan keilmuan sehingga dikenalkan laras bahasa ilmiah dengan bagian sub-sub larasnya. Perbedaan di antara sub-sub laras bahasa seperti dalam laras ilmiah itu dapat diamati dari penyusunan kosakata, bentuk kata, penyusunan frasa, klausa, dan kalimat, penyusunan istilah, pembentukan paragraf, penampilan hal teknis, penampilan kekhasan dalam wancana, definisi dan kategoris. Laras bahasa pun berbeda antara para ahli linguistik. Salah satu model pembagian laras bahasa yang ditemukan diajukan oleh Joss 1961 yang membagi 5 laras bahasa menurut derajat formalnya, yaitu laras beku, frozen, digunakan pada istilah kalimat dan sangat sedikit memungkinkan klausa seperti pada kitab suci, seperti putusan pengadilan, dan upacara bendera. Laras resmi digunakan dalam komunikasi resmi, seperti pada pidato resmi, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Laras konsultatif digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. Laras santai digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling mengenal dengan akrab. Laras akrab digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan kekeluargaan. Dengan demikian, laras bahasa merupakan ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Banyak sekali laras bahasa yang dapat diidentifikasikan tanpa batasan yang jelas. Di antara mereka, definisi dari kategorisasi laras bahasa pun berbeda antara para ahli linguistik. Ragam dan laras bahasa merupakan suatu ketentuan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menggunakan laras dan ragam bahasa yang baik dan benar, maka orang akan mengerti. Contohnya, jika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dengan bahasa yang sopan, namun laras yang digunakan tidak baik, maka tutur bahasa pun akan berantakan. Jadi, memadukan dengan baik laras dan ragam bahasa yang baik dan benar. Jenis-jenis laras bahasa biasa. Tidak ada konteks khusus
atau melibatkan sembarang bidang ilmu menggunakan bahasa yang tidak formal dan bisa formal juga kondisinya dalam kata, nama, dan ragam ayat pasif. Laras bahasa media massa sebagai media untuk melapor dan menyampaikan berita dengan bahasa yang paling mudah diterima si pengguna dan si pembaca. Laras bahasa rencana. Gaya bahasa mudah dipahami, jenis bahasa bersifat umum, dan menampilkan berbagai ide tentang suatu kejadian. Laras bahasa undang-undang. Teks atau bersifat dengan perundang-undangan yang mengandung pasif undang-undang tertentu. Maka kosakata berdasarkan interpretasi tidak mengandung gambar berserta adjektif terperinci, tepat, dan padat. Laras bahasa agama terdapat petikan mengandung agama, kiasan yang untuk pengajaran. Laras bahasa sukuan. Kosakata mudah dipahami, ringkasan, bersahajat, dan jelas. Laras bahasa ekonomi. Berbentuk ilmiah tentang ekonomi mengandung teknikal ekonomi menggunakan gaya bahasa formal, fakta berdasarkan bukti, dan informasi dan tidak menggunakan struktur ayat. Laras bahasa akademik. Bersifat informasi, formal, dan objektif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.